Memutuskan jaringan dosa. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan berlayar menyapa Anda sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Semoga sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, jaringan dosa bisa jadi itu adalah dosa dari orang yang satu kepada orang yang lain. Kemudian terbentuklah suatu jaringan. Namun jaringan dosa juga bisa berarti suatu jaringan di dalam diri kita sendiri untuk menutupi kelemahan kita yang satu. Kita berdusta, menuduh untuk menutupi semua itu. Dosa akhirnya terus berkembang menjadi suatu jaringan yang begitu luas, sampai pada waktunya jaringan itu tidak bisa diputuskan dan akhirnya membinasakan kehidupan kita sendiri. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Hadirnya Maria di dalam sejarah perjalanan iman kita menunjukkan suatu pemutusan dosa asal. Maria adalah satu-satunya manusia yang bebas dari dosa asal. Dia dikecualikan oleh Allah sendiri untuk mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Untuk melahirkan Sang Juru Selamat, Allah harus menyendirikan Maria sebagai pribadi yang khusus, yang bebas dari dosa asal. Walaupun Maria tetap menyadari diri sebagai hamba Allah, mungkin juga seorang wanita lemah, tetapi tindakan Allah atas dirinya menunjukkan bahwa Maria memang pantas untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat kita. Hari ini sabda Tuhan berbicara tentang pemutusan dosa manusia. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang jatuhnya manusia pertama, Adam dan Hawa, pada dosa pertama. Ketika ketahuan bahwa mereka melakukan dosa, mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam rasa malu. Untuk menutupi rasa malu itu dan juga menutupi ketakutan mereka terhadap Allah yang telah mempercayakan Taman Firdaus kepada mereka, maka dosa berikutnya adalah
saling tuduh-menuduh. Adam menuduh wanita itu sebagai biang kerok dari jatuhnya dia ke dalam dosa. Wanita itu kemudian menuduh ular sebagai biang kedok. Ini kemudian terjadi suatu jaringan dosa yang makin meluas, di mana mereka tidak menyadari bahwa mereka sendirilah yang tergiur untuk melakukan dosa itu. Dosa asal itu kemudian melekat dalam setiap manusia yang hidup di atas dunia ini. Terpilihnya Maria sebagai Bunda Allah, sebagai seorang wanita yang bebas dari noda dosa, menunjukkan bahwa Allah mau menghentikan atau memutuskan jaringan dosa tersebut. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Allah mengutus malaikat Gabriel datang kepada Maria dan menyampaikan kabar gembira bahwa ia akan melahirkan seorang juru selamat. Dalam kepasrahannya yang total, Maria menyerahkan semua itu kepada kehendak Allah. Ia berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Maria bersedia untuk memberikan dirinya dipakai Allah untuk melahirkan sang juru selamat yang akan menebus kita dari dosa asal. Saudara-saudariku terkasih, memutuskan jaringan dosa artinya bahwa kita merasa diri kita telah ditebus oleh Allah, maka berusaha untuk jujur dengan diri kita sendiri, jujur dengan hidup kita sendiri, sekalipun yang kita akui di dalam diri kita adalah kesalahan. Itulah langkah awal. Kita mau agar jaringan dosa, terutama yang ada di dalam diri kita sendiri maupun yang ada dalam lingkup sosial kita itu terhenti. Maria mengajarkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa di dalam diri kita membiarkan Allah bekerja, agar kita juga membiarkan Yesus terlahir di dalam kehidupan kita melalui perbuatan-perbuatan baik yang mau membawa orang kepada keselamatan. Semoga kita bersedia untuk menjadi pribadi yang mau memutuskan jaringan dosa itu dengan bersikap lebih jujur terhadap setiap dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.